Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatul Utima, absen 23 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan kelainan dari mutasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud mutasi itu. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Mutasi merupakan suatu perubahan sifat pada keturunan, sehingga menghasilkan sifat keturunan yang berbeda dengan induknya, yaitu mutan. Mutan yaitu organisme yang mengalami mutasi. Mutagen yaitu penyebab terjadinya mutasi. Mutagenesis yaitu proses terjadinya peristiwa mutasi. Nah, sekarang kita bahas lebih detail yuk dampak-dampak dari mutasi. Dampak positif mutasi. 1. Sebagai terapi pengobatan kanker. Pengobatan kanker memanfaatkan mutagen berupa sinar radioaktif untuk merusak DNA sel kanker agar bermutasi kembali dan menghentikan pertumbuhannya. Kedua, produksi antibodi monoklonal. Sel hibridoma merupakan fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Digunakannya sel kanker pada pembuatan sel hibridoma karena sifatnya yang cepat membelah sel limfosit digunakan untuk menghasilkan antibodi. Ketiga, resistensi penderita siklemia terhadap malaria. Mutasi menyebabkan seorang individu menjadi penderita siklemia. Kondisi ini membuat individu tersebut memiliki bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit. Dengan kondisi tersebut, seorang penderita siklemia cukup resisten dan akan lebih sulit tertular malaria. Keempat, meningkatkan keanekaragaman dengan kemajuan teknologi pengetahuan. Mutasi dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan keanekaragaman biologis, yakni 1. Mutagen buatan dapat menciptakan produk pangan yang lebih disukai oleh masyarakat seperti buah poliploid yang tidak memiliki biji. Kedua, bibit unggul dapat diciptakan atau dibentuk dengan memanfaatkan mutasi, bahkan dapat menjadi spesies baru yang memiliki sifat yang diinginkan. Dengan kata lain, terjadi seperti proses evolusi. Selain memiliki berbagai manfaat, mutasi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif mutasi antara lain: 1. Memicu timbulnya berbagai penyakit berbahaya seperti kanker dan sindrom. 2. Dapat menghasilkan perubahan sifat yang menjadikan makhluk hidup rentan terhadap berbagai serangan hama atau penyakit. Nah, setelah menjelaskan dampak-dampak dari mutasi, selanjutnya saya akan menjelaskan kelainan akibat mutasi gen, yaitu sickle cell anemia atau anemia sel sabit HB3. Ciri-cirinya yaitu: pertama, sel darah merah berbentuk sabit. Kedua, penyakit menurun. Ketiga, molekul DNA mengalami mutasi berupa pergantian basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengode asam amino valin. Selanjutnya, kelainan pada manusia akibat mutasi antara lain: A. Sindrom Klinefelter, yaitu manusia yang memiliki kromosom 47 dengan karyotipe 22AA plus XXY atau 44AA plus XXY. Ciri-cirinya adalah laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil saat masa pubertas, steril, payudara berkembang, dan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Sindrom ini dapat terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom Y. B. Sindrom Turner. Sindrom ini memiliki kromosom berjumlah 45
sama dengan 22AA plus Y. Sindrom ini terjadi karena ovum normal berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-junction yang tidak mengandung kromosom seks atau O. Ciri-cirinya yaitu berkelamin wanita, bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, memiliki kelainan jantung, serta keterbelakangan mental. C. Sindrom XXX atau wanita super. Sindrom ini terjadi karena ovum hasil non-junction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom X. Ciri-ciri manusia dengan sindrom XX adalah berkelamin wanita serta memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari mulai normal sampai subnormal. D. Sindrom Jacob mempunyai kromosom berjumlah 47, yaitu 22AA plus XYY. Sindrom ini dapat terjadi akibat non-junction kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan satu spermatid tidak mempunyai kromosom seks. Jika terjadi pembuahan antara ovum normal berkromosom X dengan spermatozoa berkromosom YY akan terjadi sindrom XYY. Ciri-ciri fisiknya adalah laki-laki yang bertubuh tinggi melebihi ukuran normal. E. Sindrom Y. Zigot yang mempunyai kromosom 22AA plus Y tidak mampu hidup. F. Hermafrodit. Pada manusia, hermafrodit ditemukan kromosom XX dan XY dalam sel tubuhnya sehingga mempunyai kariotip 22AA plus XX plus XY. G. Sindrom Patau. Sindrom Patau sering terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 13 sehingga mempunyai kromosom 47 dengan kariotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Ciri-ciri manusia dengan sindrom Patau adalah sumbing pada bibir dan langit-langit rongga mulut serta polidaktili atau jari lebih dari 5. H. Sindrom Edward. Sindrom ini terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 18 sehingga memiliki 47 kromosom dengan kariotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Ciri-cirinya bentuk kepala panjang, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, memiliki kelainan jantung dan ginjal serta berumur pendek. I. Sindrom Down terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 21 sehingga memiliki kromosom 47 dengan kariotip 45A plus XY atau 45A plus XX. Ciri-cirinya bermata sipit, fertil, kaki pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung, serta pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat. J. Sindrom Wolff. Sindrom ini terjadi karena delesi atau hilangnya sebagian lengan pendek kromosom nomor 4. Kelainan yang tampak yaitu pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, dan keterbelakangan mental, serta kelainan jantung. Yang terakhir, kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. 1. Terjadi karena campuran tangan manusia. Salah satu contohnya, pembentukan buah tanpa biji. Kedua, merugikan bagi tumbuhan karena tumbuhan kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.